Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal muslimun, usikum manafsi bitaqwallah. Bahagia akan tiba pemirsa MTA TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan memang seharusnya senantiasa kita bersyukur kehadiratnya. Sudah sering kita dengar dan bahkan banyak yang telah hafal dengan ayat tentang syukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan memberikan tambahan nikmat. Sedangkan bagi yang tidak bersyukur, maka ketahuilah azab Allah sangat pedih. Para pemirsa TV, pemirsa MTA TV rahimakumullah, pada kesempatan ini kami mengajak baik pribadi kami dan kepada segenap para pemirsa agar senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bersyukur akan diberi tambahan nikmat. Ini biasa kita dengar, tetapi bagaimana prakteknya? Dengan bersyukur, cara bersyukur ialah yang diingat itu adalah nikmat atau kebaikannya. Sebab sebanyak-banyak kekurangan atau derita yang kita dapatkan, kalau kita mau mencermati pasti lebih banyak nikmatnya. Cobalah kita senantiasa yang diingat itu adalah nikmat atau kebaikannya, sehingga kita jadi orang yang pandai bersyukur. Dengan pandai mensyukuri, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambah nikmatnya. Kalau diibaratkan nikmat itu jumlahnya 10, yang baru kita dapatkan 3, kemudian kita senantiasa bersyukur akan ditambah dan akan mendapatkan kenikmatan yang sempurna. Demikian juga kita bersyukur atau berterima kasih itu bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ayat yang sering kita dengar juga, yaitu di dalam surat Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Para pemirsa MTA TV rahimakumullah, kalau kita mencermati, memikirkan tentang ayat ini, bahwasanya kita ini sesama manusia adalah satu keturunan yang sama, dan
kalau kita mau berpikir lebih jauh bahwasanya kita ini hidup tidak mungkin bisa menjalankan kehidupan ini sendiri. Sebuah contoh, apabila kita ingin minum dengan peralatan yaitu gelas. Gelas itu terbuat dari pabrik dengan bahan baku. Ternyata setelah kita teliti, bahan baku gelas ini yang paling utama adalah pasir kuarsa dan soda as. Pasir kuarsa dari Belitung. Melibatkan berapa banyak orang untuk menyampaikan pasir kuarsa dari Belitung sampai ke pabrik-pabrik yang ada di Pulau Jawa ini. Kemudian soda as, tambang soda as yang terbesar adalah di Amerika Serikat. Berapa banyak melibatkan orang-orang yang kita tidak mengenal namanya, bahkan tidak mengenal siapa orangnya, telah berkontribusi kepada kita untuk bisa kita meminum dengan sebuah gelas. Maka dari itu, di dalam ayat ini lita'arofu, agar kalian saling mengenal. Yang dikenal apa? Adalah kebaikannya. Dengan mengenal kebaikannya, kita insya Allah bisa, paling tidak kita bisa berterima kasih secara hati, dan kemudian kita berterima kasih. Dengan terima kasih itu kita tidak menimbulkan rasa kebencian kepada siapapun, karena pada hakikatnya manusia ini saling membutuhkan satu sama lain. Bisa juga dilihat di dalam surat An-Nisa ayat 1. Para pemirsa MTA TV rahimakumullah yang berbahagia, dan insya Allah menyambut waktu-waktu kebahagiaan yang sebentar lagi kita rasakan. Kemudian kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, ada banyak para ulama, para mubalik mengatakan bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Memang di dalam dua hadis Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man soma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan hadis yang lain, man qoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dari hadis itu, barang siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisaban, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian barang siapa yang berdiri, mankoma, berdiri artinya melakukan sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan ihtisaban, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para pemirsa MTA TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau yang sebagaimana yang dijanjikan Allah lewat Rasulnya dengan melakukan siam dan juga sholat malam, itu diberi ampunan, bukan diberi kekayaan, tetapi yang diberikan adalah ampunan. Bukan kenyamanan hidup, kekayaan, atau pangkat yang tinggi bagi orang-orang yang melakukan siam karena iman maupun melakukan sholat malam karena iman, tetapi yang diberikan dan dijanjikan adalah ampunan. Nah, barangkali sejenak kita, kenapa kok ampunan, bukan kenyamanan hidup, kekayaan dan sebagainya? Ternyata ampunan ini adalah lebih penting daripada kenikmatan dunia apapun. Karena dalam sebuah ayat di dalam surat An-Nahl 96, bahwasanya
ampunan itu kalau kita cermati adalah sesuatu yang kekal. Jadi kalau harta itu sesuatu yang bakal habis. Ma indakum yang fad wa ma indallahi baq. Apa yang di sisimu itu bakal lenyap, sedangkan apa yang di sisi Allah adalah yang kekal. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa dirasakan bukan hanya di akhirat saja, tetapi di dunia ini sudah bakal bisa dirasakan nikmatnya. Itulah yang dikatakan wa ma indallahi baq, apa yang di sisi Allah adalah kekal. Kekal itu sejak di dunia dan sampai di akhirat nanti. Para pemirsa MTA TV rahimakumullah, marilah kita menggapai di dalam bulan Ramadan yang kita harapkan kedatangannya ini dengan memanfaatkan sebaik-baik mungkin, yaitu dengan puasa yang kita lakukan penuh dengan ihtisaban, betul-betul ihtisaban. Dalam terjemah mengharapkan keridhaan Allah, sudah barang tentu puasanya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah. Dan juga apa yang kita laksanakan, sholat malamnya dengan khusyuk, dan jangan sampai kita laksanakan asal bisa terlaksana begitu saja, tetapi bagaimana kita laksanakan dengan khusyuk sehingga sholat malam yang kita laksanakan berkualitas, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, mendapatkan ampunan dari segala dosa-dosa yang telah lalu. Demikianlah para pemirsa TV MTA yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan datangnya bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan ini, kami mengajak agar supaya kita laksanakan bulan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan ini dengan iman dan ihtisaban, dan kemudian mudah-mudahan kita semua bisa selesai dalam melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan ini sampai pada akhirnya. Demikian, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bidzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Ada kurang mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.